Gaya gesekan ini anak-anak ya, sebenarnya rumusnya simpel ya, cuma dua sebenarnya rumusannya. Jadi gaya gesek ini ada dua macam. Jadi gaya gesek ini ada dua macam ya. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Kinetis gitu ya. Gaya gesek statis itu untuk bendanya diam atau baru mau akan bergerak ya, atau baru mau akan bergerak. Nah ini ya, kalau baru mau akan bergerak itu artinya belum bergerak anak-anak ya, tapi baru mau akan artinya belum bergerak, masih diam gitu. Nah kalau untuk kinetis ini untuk benda bergerak gitu ya, untuk benda bergerak. Nah untuk gaya gesek statis ini dikasih lambang Fs gitu ya, Fs. Fs itu F itu diambil dari kata dari bahasa Inggris anak-anak ya. Kalau gesekan itu kan bahasa Inggrisnya friction ya. Friction. Dikasih lambang F kecil gitu ya. F kecil. Kalau F besar itu gaya. Jadi gaya. Kalau gaya F besar itu force ya. Force. Nah, jadi ada F besar, ada F kecil. Nah, kalau untuk di ini di apa namanya di gaya gesek itu F-nya F kecil gitu. Dikasih lambang Fs. Kemudian kalau untuk gaya gesekan kinetis dikasih lambang F juga, tapi di sana Fk gitu ya, kinetis. Gitu. Nah, untuk rumus gaya gesek sendiri sebenarnya simpel saja ya, mu kali n. Jadi kalau Fs, kalau gayanya gaya gesek statis, mu-nya adalah mu s. Sedangkan kalau untuk gaya gesekan kinetis, mu-nya adalah mu k kali dengan n. Gitu ya. Cuma dua inilah sebenarnya rumusnya. Tapi nanti dalam penjabarannya akan sangat panjang ya, sesuai tergantung dengan soal. Gitu ya. Gitu. Jadi rumusnya cuma F itu gaya gesek itu apa? Mu kali n. Mu kali n. Mu sendiri, nih ya keterangannya. F itu adalah gaya gesek. Gaya gesek. Kalau S itu gaya gesekan statis ya. Kalau dia gaya berarti satuannya Newton. Kalau FK tadi adalah gaya gesek kinetis ya. Satuannya juga Newton. Kemudian mu ya. Mu S itu adalah koefisien gesekan statis. Mu ini tidak ada satuan anak-anak ya. Gitu. Kemudian mu K itu adalah koefisien gesekan kinetis. Ini ya. Kemudian ada satunya lagi M. M itu adalah gaya normal. Ini ya, gaya normal satuannya Newton. Gitu. Gesekan ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan gitu ya. Berapa F-gas, berapa gaya gesekan jika A, P-nya itu sama dengan 100 Newton, B, P-nya itu adalah 200 Newton. Nah, gaya gesekannya berapa? Gitu ya. Nah, cara menjawabnya ini kita selalu carinya, anak-anak ya, selalu mencari dari gaya gesekan statis maksimum, gitu ya. Gaya gesekan statis maksimum itu artinya batas dia bergeraknya berapa, gitu ya. Selalu dicari ini. Nah, karena F-nya tadi gaya gesekannya tadi adalah mu kali n ya. Fs maka di sini adalah mu s, gitu ya. Mu s-nya berapa? Kita masukkanlah di sini. Mu s-nya tadi 0,5. Gaya normalnya berapa? Nah, untuk gaya normal ini kita kembali ke pembahasan soal yang sudah kita bahas di
minggu sebelumnya, di pertemuan minggu lalu anak-anak ya. Ini kita ya otomatis kita gunakanlah yang kemarin gitu ya. Ini kita proyeksikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini P, karena ini samping ya, karena yang ini samping nih, ini samping, maka ini adalah P cos theta. Yang ini ya, yang ini akan sama panjangnya dengan yang ini. Karena ini depan dari sudut, ini sudut nih, ini depannya gitu ya, ini depannya. Karena depan ini panjangnya sama dengan ini, maka ini adalah P sin theta. Itu dulu ya. Itu. Kemudian apalagi gaya berat? Gaya berat arahnya ke bawah, lurus ke bawah. Kemudian apalagi gaya normal? Gaya normal arahnya tegak lurus bidang. Bidangnya bidang horizontal ya. Berarti ini gaya normalnya. Ya udah tinggal kita masukkan bahwa ya kita cari dulu gaya n-nya ya, karena kita tidak bisa menyelesaikan soal ini kalau kita tidak tahu n-nya berapa. Nah, jadi di sini kita masukkan sigma f y sama dengan 0 karena dia pada sumbu y gitu ya, yang atas bawah gitu ya. Atas kurangkan bawah, atas apa saja? Ada plus n, ada plus p. Ini kan arah gayanya ke atas gitu ya. Ini arah gayanya ke atas, ini arah gayanya ke bawah, berarti w-nya min gitu ya. Oke, kita masukkanlah di sini berarti plus n plus p sin theta min w sama dengan 0. Kita masukkanlah n ditambah p-nya berapa? P-nya 100 tadi ya. 100 sin theta-nya ini tadi, sin theta, oh ini tadi 0,8 ya. Sin theta-nya 0,6, cos theta-nya coba lihat lagi di buku dulu ya. Sin theta-nya 0,6, cos theta-nya 0,8. Oke. Ya, berarti kita masukkan sin theta. Sin theta-nya 0,6 min W. W-nya itu mg. W itu gaya berat itu massa kali gravitasi. Kita masukkan dulu. Masanya tadi, massa bendanya berapa? 40 kilo ya, ada di buku. 40, gravitasinya 100. Berarti di sini adalah gaya beratnya adalah 400 Newton. Nah, kita masukkan di sini. Ini 400 sama dengan 0. Berarti N ditambah ini 0, dengan 100 kita hilangkan 1 berarti 6 kali 10 ya. 60 min 400 sama dengan 0 berarti N-nya sama dengan 60 dikurang 400 berarti 340 ya. 340 min 340 pindah ruas berarti 340 Newton. Ini gaya normalnya. Gitu ya. Ya sambil kalian lihat di buku ya anak-anak ya. Apa yang Ibu jelaskan ini dengan apa yang ada di buku itu sama gitu ya. Gitu. Oke, nah kemudian N-nya tadi lah kita masukkan di dalam sini. 340. 0,5 atau setengah dikali dengan 340 itu berarti setengahnya dari 340, 170 ya, 170 Newton. Nah, sekarang kita perbandingkan. Kita bandingkan anak-anak ya. Jadi gaya geseknya 170. Gayanya 100. Itu ya, gayanya 100. Oke. Nah, kita buat seperti ini untuk memudahkan mikirnya Nana ya. Kita visualisasikan dulu ya. Bentar Ibu admit dulu. Ya, kita visualisasikan dulu soal ini gitu ya. Ya, kita visualisasikan dulu. Ini gaya geseknya. Ini gaya gesek statis ya. Bendanya ini kan ditariknya ke kanan gitu ya. Benda ini ditariknya ke kanan. Berarti gaya geseknya ke kiri. Karena gaya gesek itu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Itu yang perlu kalian pahami dulu gitu ya. Ini gaya gesek. Nah, yang ini gaya P ya. Gaya P. Apa kita ambil di sini di buku juga sudah ada sebenarnya ya. Kenapa kita ambil P cos theta bukannya P saja gitu ya? Karena kita ambil di sini yang di sumbu X anak-anak gitu ya. Jadi yang sama-sama sumbu X kita bandingkan gitu ya. Nah, di sini Fs-nya 170 Newton. Yang ini P cos theta-nya kita cari ya. P-nya tadi 100, cos theta-nya 0,8 berarti
ini coret berarti 80 Newton. Nah, pakai logika sekarang. Pakai logika ya. Ke kanan 80 Newton, ke kiri 170 Newton. Jadi gaya yang kita berikan itu habis cuma untuk menggesek saja, belum untuk memindahkan. Nah, paham anak-anak ya? Dalam kondisi ini, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam kondisi ini berarti ya, kalau untuk kondisi gaya gesek ini, gaya geseknya tadi Fs ya, gaya geseknya tadi itu adalah sebesar gaya luar adalah 80 Newton gitu ya. Nah, paham? Jadi gayanya bukan 170 tapi 80. Kenapa? Karena gaya yang dia berikan tadi habis untuk menggesek saja, belum untuk memindahkan benda tersebut. Jadi kalau gaya gesek itu maksimum itu lebih besar dari gaya luarnya, maka gaya geseknya itu adalah sebesar gaya luarnya. Gitu ya. Kondisinya kayak gini tadi. Dia menarik dengan gaya 80 Newton. Gaya geseknya 170 Newton. Gaya gesek ini nggak berwujud gitu ya. Jadi gaya yang dia keluarkan itu habis untuk menggesek. Oh, berarti gaya itulah yang kita sebut dengan gaya geseknya. Jadi 80 Newton ini tadi. Gitu. Paham anak-anak ya? Kita lanjut ke bagian nomor B-nya. Ini tadi A. Nah, nanti kalian akan dapati yang B agak beda lagi gitu ya. B kondisinya apa? Bendanya sama ya. Bendanya sama. Gayanya juga sama, bukan sama, bentuk gayanya juga sama gitu ya. Ditarik dengan sudut gitu ya, tapi dia di sini P-nya bukan 100 tapi 200. Itu 200 Newton. Sama caranya dengan yang tadi ya Nana. Jadi ini P cos theta gitu ya. Yang ini P sin theta itu ya. Kemudian W ya, W ke bawah. Kemudian N ke atas gitu ya. Nah, ini tadi sama dengan yang tadi. Bedanya cuma ini adalah 200 gitu ya. Otomatis karena ini 200, P sin theta dengan P cos theta-nya kan beda gitu ya. Ini kita cari dulu P sin theta dengan P cos theta-nya. Jadi P sin theta sama dengan 200 kali sin theta tadi 0,6 ya. Coret 6 kali 2 12, nolnya tambahkan belakang. 320. Kemudian P cos theta. P cos theta-nya 200 kali 0,8. 200 kali 0,8 coret 2 kali 8 16 tambah nolnya belakang. 160 Newton. Oke. Kemudian apalagi? Jadi gaya gesek maksimum ini adalah mu S kali dengan N. Mu S-nya tadi sesuai dengan di soal tadi 0,5 ya. Nah, kali dengan N. N-nya di sini otomatis tidak sama dengan N-nya yang A tadi ya Nana ya. Ini. Kenapa? Karena P-nya beda. Itu. Karena P-nya tidak sama nilainya dengan P yang di B. Ya otomatis kita cari lagi gitu ya. Cari kembali sigma Fy sama dengan 0. Fy-nya tadi apa saja? Ya, Fy-nya tadi apa saja? Yang ke atas ini ya, P sin theta, N, yang ke bawah W. Nah, berarti kita masukkanlah di sini. Jadi, N plus P sin theta min W sama dengan 0. N-nya tadi itu yang kita cari, P-nya tadi 200. Oh, langsung aja ya, P sin theta tadi kan 120 ya. Ini ya. P sin theta. Nah, ini P sin theta-nya nih, 120. Sin theta tadi kita masukkan 120. W-nya tadi, W-nya masih tetap sama dengan yang di atas ya, karena kan bendanya masih sama. Gitu ya. W-nya tadi adalah 400 tadi kan ya. 400 Newton sama dengan 0. Berarti N
120 dikurang 400 berarti 280 ya. 280. 280-nya pindah ke sebelah kanan berarti 280 Newton. Nah, kita masukkanlah di sini. Di N ini 280 Newton. Kalikan, ini habis ya. Ya, setengah kali 280. Setengah kali 100, 280 berapa? 140 ya? 140 Newton. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini gaya geseknya, gaya gesekan maksimumnya itu 140. Yang ke sini berapa nih? Yang ke kanan tadi kan P cos theta. P cos theta yang ini anak-anak 160. 160. Oh, berarti dia lebih besar yang ke kanan ya. Lebih besar yang ke kanan daripada yang ke kiri. Berarti gaya geseknya itu adalah gaya gesekan kinetis. Itu ya. Gaya gesekannya bukan 140 anak-anak. Itu, tapi gaya gesekannya adalah gaya gesekan kinetis. Kenapa? Karena dia sudah pasti bergerak. Ada benda gitu ya. Ada benda. Ini benda nih gitu ya. Ibu tarik gitu ya 160. Gaya gesekannya 140. Otomatis kan dia akan bergerak, akan pindah tempat gitu ya. Kalau dia bergerak berarti gaya geseknya adalah gaya gesekan kinetis yang pengertian awal kita tadi gitu ya. Nah, otomatis di sini gaya gesekan kinetisnya kita gunakanlah rumus gaya gesekan kinetis. Gitu. Mu K kali N. Mu K-nya tadi apa? Sesuai dengan soal tadi, mu K 0,2. Ada di soal ya, 0,2. Gaya normalnya berapa? Yang ini. Gaya normalnya yang ini 280. Nah, itu 280. Jadi 280 kali 0,2. Ini coret. 28 kali 2 berarti 56. Nah, itu 56 Newton. Jadi gaya gesekannya adalah sebesar 56 Newton. Jadi gaya gesekannya bukan 140 gitu ya. Bukan 140, bukan juga yang kayak di A ya, 80, tapi gaya geseknya adalah 56 Newton. Gitu. Ada di bukunya halaman 269 anak-anak, coba dilihat. Halaman 269 di paling atas sekali gitu ya, paling atas sekali ada gaya geseknya adalah 56 Newton itu ya. Gitu. Kita sudah dapat P-nya, tentukan gaya gesek ya. Tapi di sini ada tambahan di halaman 269 itu tadi anak-anak. Jadi ada tambahan A, percepatan. Percepatannya berapa sih itu ya? Percepatannya. Jadi logikanya kalau benda ditarik gitu ya, benda ditarik, benda nih. Nih, gitu ya. Benda ini ditarik gitu ya. Ditarik dia pasti akan mengalami percepatan. Kenapa? Karena dia dari diam, kondisi diam. Kalau dia dari kondisi diam, kita tarik ada sehingga dia bergerak, otomatis ada namanya percepatan gitu nah ya. Jadi percepatan itu timbul kalau benda dari kecepatan sebelumnya ke kecepatan sesudahnya itu bertambah besar atau bertambah kecil gitu ya. Nah, otomatis kita carilah percepatannya berapa. Untuk mencari percepatan apa? Kita gunakanlah hukum 2 Newton bahwa F itu ini ya. Hukum 2 Newton adalah F sama dengan M kali A gitu ya. F-nya di sana apa saja? F-nya di sana adalah Fx gitu ya. Karena ini ada di sumbu X ya, di bidang horizontal anak-anak ya. Jadi Fx, sigma Fx sama dengan 0. Fx-nya apa saja? P kanan ya, yang ini tadi, yang 160 ini kanan itu. P cos theta ya, P cos theta min F K ya, karena tadi gaya geseknya kan sudah gaya gesekan kinetis gitu ya, bukan yang 140 ini, bukan anak-anak ya, bukan yang 140 ini, tapi yang sudah 56 yang kita pakai gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah punya percepatan, karena dia sudah bergerak. Kalau dia bergerak dia sudah pasti punya percepatan. Kalau dia dari keadaan diam gitu ya. Jadi ini 160 min 56 sama dengan M-nya tadi kan 40 kg gitu ya. Gitu.
Nah, kita masukkanlah berapa nih? 160 min 52, 56. 104 ya. Betul ya, 104. 104 sama dengan 40 dikali dengan A. Berarti A-nya adalah 140 per 104 dibagi dengan 40. Berarti A-nya adalah ini ya, 2 koma anak-anak ya. 2 koma. Kenapa? Karena kalau 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Ini belum 12 gitu ya, berarti 2 koma. Nah, kalau mau pasnya 2,6 sesuai dengan yang ada di buku ya. 2,6 meter per sekon kuadrat. Gitu. Gimana Nana? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? PR halaman 299 nomor 24. Ada A, B, C. Kurang lebih sama dengan yang Ibu jelaskan tadi ya Nana ya. Nih. DPR halaman 299 nomor 24 ABC dikerjakan di bukunya, nanti dibuatkan tempat tugasnya ya di Google Classroom. Jangan lupa, jadi besok, bukan besok ya, minggu depan kita ulangan ya. Nah, materinya apa Bu? Materinya ya tentang inilah, materinya tentang bab 7, dinamika partikel, tentang hukum Newton 1, 2, 3. Gitu. Ya itu saja Nana untuk hari ini ya. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Selamat beraktivitas. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10.